Meskipun kelihatannya sulit, tapi tidak semua yang dianggap sulit akan sulit juga ketika dijalani. Karena bisa jadi hal yang selama ini kamu anggap sulit justru terasa lebih mudah ketika dijalani. Dan bisa jadi hal yang dianggap bisa selesai dalam waktu lama justru bisa selesai lebih cepat ketika dijalani. Karena bisa jadi hal yang dianggap rumit justru ternyata sesederhana itu ketika dijalani. Bahkan bisa jadi hal yang selama ini kamu anggap buruk ternyata menyimpan banyak kebaikan ketika dijalani. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang yang dimudahkan untuk meraih kekayaan, tapi sulit untuk bisa merasakan ketenangan apalagi kebahagiaan. Jangankan hal yang kecil, hal yang besar saja tidak bisa membuatnya merasa puas. Tapi ada juga orang yang dimudahkan mendapat ketenangan dan kebahagiaan, tapi dia sulit meraih kekayaan. Namun, meskipun kelihatannya serba kekurangan, tapi bagi dia hal kecil saja bisa bikin dia bahagia. Nah, biasanya kalau kamu suruh milih, pasti kamu mendadak kreatif dan inisiatif. Bikin jawaban sendiri, pilihan ketiga. Ingin dimudahkan dalam meraih kekayaan dan ingin mudah juga untuk bisa merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Nah, kalau memang kamu lebih suka pilihan yang ketiga ini, maka sudah saatnya kamu berani mengambil langkah yang sulit di jalan yang sulit. Tapi meskipun sulit, jalan ini bisa membawamu pada berbagai kemudahan hidup. Karena ternyata ada dua jenis kemudahan dalam hidup yang sudah Allah janjikan untukmu. Pertama, kamu akan dimudahkan untuk bisa merasakan berbagai kebaikan dalam indahnya kekayaan. Jadi, jika kamu tidak mau melalui jalan sulit ini, kamu bisa saja mudah mendapatkan kekayaan, tapi kamu sendiri kesulitan untuk bisa merasakan manisnya kekayaan itu. Contohnya, misalnya makanan. Makanan itu kan salah satu bentuk kebaikan. Bahkan itu adalah salah satu rezeki dari Allah. Tapi terkadang tidak semua makanan yang sudah dimakan bisa membuat efek kebaikan bagi dirimu. Meskipun makanan itu adalah makanan sehat, tapi karena ada beberapa organ dalam tubuh yang bermasalah, maka makanan sehat pun terkadang jadi tidak menyehatkan. Nah, sekarang siapakah kira-kira orang yang dimudahkan Allah untuk bisa merasakan manisnya kekayaan ini? Dia adalah orang yang sebelumnya sudah Allah mudahkan untuk melakukan kebaikan kepada lingkungannya. Artinya, selain dia mudah untuk berbuat baik kepada sesama manusia, dia juga mudah untuk bisa melakukan kebaikan yang berkaitan dengan pelestarian alam semesta. Nah, orang yang dimudahkan melakukan kebaikan jenis ini, cirinya adalah dia itu terbiasa dalam melakukannya. Bahkan, terkadang dia lakukan secara spontan. Inilah yang dijanjikan Allah dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat ke-60. Hal jazaul ihsan. Tidak ada balasan kebaikan illal ihsan, kecuali kebaikan juga. Nah, jadi rumusnya agar kamu bisa mudah mendapatkan kekayaan dan merasakan manisnya kekayaan, maka kamu harus terbiasa untuk berbuat baik, baik kepada sesama manusia maupun kepada alam semesta. Nah, ini kemudahan hidup yang pertama. Nah, kemudahan hidup yang kedua adalah ketika kamu
akan dimudahkan oleh Allah untuk bisa merasakan ketenangan dalam menjalani hidup di dunia serta kemudahan dalam mendapatkan kenikmatan yang abadi di akhirat nanti. Nah, tanpa kemudahan yang kedua ini, meskipun kamu kaya, tapi terkadang kekayaan justru akan mendatangkan banyak ketakutan dan kekhawatiran. Bahkan ada juga orang yang terjerumus dalam neraka karena kekayaannya. Nah, jadi siapakah orang yang dijanjikan Allah untuk bisa mendapatkan kemudahan jenis ini? Dia adalah orang yang dimudahkan untuk bisa melakukan ketaatan. Dan ini berkaitan dengan hablum minallah atau ibadah yang dilakukan atas perintah Allah yang pelaksanaannya mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah. Nah, orang yang dimudahkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, cirinya adalah dia terbiasa bahkan rutin melakukannya. Kalau dalam bahasa agama, kita mungkin mengenalnya dengan sebutan istiqomah. Nah, jadi singkatnya, selain Allah memudahkanmu untuk bisa meraih kekayaan, Allah juga sudah menjanjikan dalam kekayaan tersebut kemudahan untuk bisa mendapatkan ketenangan hidup dan kemudahan untuk bisa merasakan berbagai kebaikan dalam hidup. Dan janji Allah ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang sebelumnya dimudahkan untuk terbiasa melakukan kebaikan dan istiqomah dalam melakukan ketaatan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar kita bisa terbiasa dengan mudah melakukan kebaikan dan dengan mudah juga kita bisa istiqomah dalam ketaatan. Nah, jika dalam benakmu saat ini terbesit juga pertanyaan semacam ini, mungkin atau biasanya kamu memang sedang di posisi merasa sulit untuk beribadah atau melakukan kebaikan. Lagi asik nyaman-nyamannya memanjakan diri dengan kesenangan, tapi dalam hati kamu tidak merasakan ketenangan. Dan ketika kamu mulai tergerak untuk mau melakukan kebaikan dan ketaatan, tiba-tiba diserang rasa malas. Nah, jika memang benar itu yang sedang kamu alami saat ini, maka sudah saatnya kamu mulai mengambil jalan sulit ini. Quran Surat Al-Balad ayat 10 dan 11. Wahadainahu najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Falak tahamal aqobah, tetapi dia tidak menempuh jalan mendaki lagi sukar. Nah, melalui ayat ini Allah memberi petunjuk bahwa untuk bisa mendapatkan berbagai kemudahan tadi, justru terlebih dahulu kamu harus menempatkan dirimu sendiri pada situasi sulit atau melakukan tindakan-tindakan yang oleh sebagian orang dipandang sebagai tindakan yang sulit. Wama adraka mal aqobah. Apa saja jalan yang sulit itu? Fakku raqobah, memerdekakan atau melepaskan perbudakan. Nah, kalau zaman sekarang bisa dengan membantu melunasi orang yang sedang terlilit utang misalnya, atau setidaknya meringankannya. Au it'amun fi yaumin dzi masghobah, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Nah, ini bisa dengan membantu korban bencana alam misalnya. Yatimang dza maqrabah, atau memberi makan anak yatim yang ada hubungan kekerabatan. Au miskinang dza matrobah, atau membantu juga orang miskin yang tidak mempunyai apapun. Summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Lalu disempurnakan dengan meningkatkan kualitas keimanan dan saling memotivasi untuk bersabar serta saling berkasih sayang.
Nah, jadi singkatnya, amalan yang akan menjadikanmu dimudahkan oleh Allah untuk melakukan ketaatan adalah amalan yang berkaitan dengan membantu orang yang sedang kesusahan, dengan membantu memenuhi kebutuhan hidupnya dan menguatkan mental kejiwaannya dengan pesan kesabaran, disertai dengan menunjukkan sikap yang penuh dengan kasih sayang. Nah, kenapa amalan ini dipandang sebagai amalan yang sulit? Karena untuk bisa membantu memenuhi kebutuhan orang lain, maka terlebih dahulu ya kamu harus mempunyai harta yang cukup. Sedangkan untuk bisa mendapatkan uang yang lebih banyak, itu kan bukan perkara yang mudah. Apalagi jika uang yang sudah kamu dapatkan dengan susah payah tadi harus kamu relakan untuk orang lain. Nah, itu yang lebih sulit lagi. Tapi jika kamu mampu melakukannya, maka Allah menjanjikan berbagai kemudahan bagimu. Sebagaimana Allah telah tegaskan dalam Quran surat Al-Lail dari ayat ke-5. Fa'amma man a'ta, maka barang siapa yang memberikan harta di jalan Allah, wattaqo, disertai rasa takut kalau sedekahnya tidak diridhoi Allah. Nah, jadi di sini ditekankan ketulusan dan keikhlasan semata-mata hanya mengharap keridhaan Allah, bukan menginginkan pujian dari manusia. Wa shaddaqa bil husna, dan membenarkan, meyakini bahwa sedekahnya tadi akan dibalas dengan pahala terbaik berupa surga. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Nah, jadi silahkan kamu bekerja keras untuk mencapai kekayaan dengan tujuan agar bisa mencukupi kebutuhan dan membantu orang yang sedang kesusahan. Karena jika tujuanmu menjadi kaya hanyalah untuk memuaskan kesenangan nafsumu semata, maka jiwamu justru akan kikir dan Allah akan mempersulit dirimu untuk bisa merasakan berbagai kebaikan. Tapi jika tujuanmu menjadi kaya adalah agar bisa membantu sesama, maka selama proses menempuh jalan sulit ini, Allah akan membimbingmu untuk bisa beristiqomah dalam ketaatan. Yang dengan ketaatan itu, Allah mudahkan juga hatimu untuk senantiasa merasakan ketenangan dan merasakan berbagai kebaikan dalam hidup. Senantiasa diberi kesehatan, senantiasa dilindungi dari berbagai hal yang bisa mencelakakan. Dan jika sudah berumah tangga, maka Allah anugerahkan di dalamnya rasa sakinah. Serta Allah karuniakan juga keturunan yang soleh dan solehah. Dan jika memang akhirnya kamu harus mati pun, mati dalam keadaan husnul khotimah dan dimudahkan untuk bisa mencapai jannah.